Lucien Jaya, Ian Ignatius, Irva Zulvan, Lia Kristalisius, Enggi Vince, GJE 5000. Apa sih 5000 artinya? Adi Mabilehi, Chenwi, hai Chenwi, Yuwandi Nawawi, Julie We Kitchen, halo. Mui JBM 3, Reti Suryono. Oke deh. Kalian nih yang nggak liburan ya pasti ya, masih aja ngomongin liburan ya. Kuangchen, karena masih banyak nih teman-teman aku, analis juga, mereka yang kerja di sekuritas banyak tuh yang masih liburan. Alfian Miki, Budi Kaing, Fan Choshi, Kristinov Koto, Unus Aci. Hai semuanya hai. Kemarin itu bursa perdagangannya cuma 5,5 triliun. Selain karena masih pada liburan, juga karena bursa Asia lainnya juga masih pada tutup. Jadi ya transaksi dari teman-teman dari bursa lain juga berkurang gitu. Jadi mereka transaksi juga ya bursa Indonesia, iya dong. Dan hari ini bursa Jepang yang masih tutup, beberapa bursa Asia udah mulai buka. Jadi bisa disimpulkan Indonesia tuh rajin banget. Yang lain liburnya lama buat tahun baru, yang di Indonesia nggak ada libur sama sekali guys, nggak ada tambahan libur. Jadi kesimpulannya ini market masih agak-agak sepi juga karena masih musim liburan baik di dalam maupun di luar negeri. 7,96 triliun seperti perkiraan masih akan sepi, dan nanti mulai rame itu sekitaran mulai pekan kedua di bulan apa? Bulan Januari ini. Oke deh, kita akan mulai. Ada Kasyani, ada Rika, ada Atomi, ada PRMN, Gunawan Satria, Lucky Dava. Kenapa saya nggak liburan? Karena banyak urusan. Anak saya banyak kegiatan dan telat planning liburannya. Ya sudahlah. Oke deh, kita mau lihat dari IHSG dulu. Seperti biasa, BRPT lagi. Seperti biasa, kita akan lihat dari sini ya, composite. IHSG. Jadi IHSG hari ini tadi mulai naik lagi dan baguslah, pattern penannya tidak terkonfirmasi. Ya, kalau penannya terkonfirmasi jadinya turun. Dan hari ini tadi naiknya tuh bukan karena Bian. Jadi lebih sehat lah ya naiknya karena beberapa saham lain. Ada saham GoTo naik 2%. TLKM naik 1,5% dan AALI naik 2%, terus MDKA 4% gitu. Terus kita coba lihat beberapa saham penggerak bursa hari ini. Yang pertama dari GoTo, Gojek, Tokopedia. Karena jumlah saham yang beredar banyak ya, dan dia naik dikit itu juga bisa ngedorong pergerakan IHSG juga. Ada Pak Teddy nih, David Bobby, HSA Associate. Fix ke jam 7 malam ya? Iya nih, aku lebih nyaman nih di jam 7. Oke deh. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini. Ini dia konsolidasi gitu dan ada potensi untuk menguat sebenarnya gitu. Terus ada yang bilang Excel dibahas. Oke, nanti aku akan bahas ya. Hari ini aku akan bahas retail dan telekomunikasi. Saham retail versus saham telekomunikasi, pilih yang mana nih? Atau saham CPO, kemarin baru aja aku bahas CPO, baru aja kemarin. CPO udah murah banget nih, potensi naik gantian lah sama sektor batu baranya. Masa batu bara terus, udah lumayan tinggi, CPO-nya nggak jalan-jalan. Terus kemudian hari ini juga retail naik, retail tuh ada dibahas di M-Trade. Kalau nggak salah seminggu kemarin ya, jadi M-Trade udah beli duluan nih, udah beli ROS ya, seminggu kemarin. Bukan beli sih, M-Trade tuh nggak beli, rekomendasi beli ya, karena kita bukan aset management, jadi kita nggak M-Trade atas nama M-Trade sendiri tuh nggak beli saham gitu. Aduh, sorry sebentar, kursinya nyangkut, ada kabel gede banget. Pantesan nggak bisa digerakin, maaf ya, agak ribet dikit. Iya. Oke. Yuk kita lihat satu-satu ya sekarang ya.
tadi udah go to. Sekarang kita mau lihat dari saham retailnya, Akses. Siapa nih yang sempat galau-galau Akses nih kemarin nih di tahun 2021? Waduh, galau banget sampai turun ke level terendahnya banget nih. Tapi kita ngelihat Akses ini menarik untuk diinvestasi. Nah, jadi nih teman-teman, mindsetnya trader dan investor emang beda ya gitu. Jadi kalau mindsetnya trader itu belinya ya ketika dia mau naik, ada tanda-tanda mau naik. Jadi kalau dia tandanya pembalikan arah turun atau trennya turun, justru dijual. Tapi kalau investor, seandainya harganya turun tapi secara valuasinya bagus dan perusahaannya sehat, why not gitu, buat kita beli untuk kumpulin buat investasi. Salah satunya kan ini gitu ya. Kemarin banyak yang galau tuh, cuman teman-teman ya, oke. Ya, teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang saham retail ini, memang kemarin sempat kedampak pandemi banget dan juga daya beli masyarakat itu melemah gitu ya. Dan kita perhatiin di tahun 2023 nanti kira-kira gimana nih? Kan Akses nih untuk masyarakat middle up ya. Apakah middle up itu juga konsumsinya akan tinggi seperti saham-saham seperti golongan middle down gitu. Jadi apakah middle up itu akan tinggi dibandingkan middle down untuk permintaannya? Ya, jadi kalau kita perhatiin nanti di tahun 2023 ini ekonomi masih akan bertumbuh di Indonesia 5%. Cuman memang pertumbuhannya agak slow. Nge-lag ya. Ya, jadi pertumbuhannya memang agak slow ya di 2023, tapi masih lebih bagus loh daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Terus Akses gimana dong? Kalau kita perhatiin sih masyarakat yang konsumtif itu justru masyarakat menengah ke bawah. Yang kedampak bagus itu untuk menengah ke bawah itu lebih ke saham RALS atau Ramayana. Ya, jadi lebih ke Ramayana. Jadi kalau Akses sendiri lebih ke middle up, kayaknya nggak bakal terlalu banyak efeknya gitu. Oke. Masih ingat kan kemarin kita ada bahas ekonomi di Indonesia itu mengandalkan belanja domestik. Nah, belanja domestik ini middle down-nya yang rame gitu. Oke, untuk Akses hari ini kita ada trade juga buat jangka pendek tapi terus turun lagi. Oke, nggak apa-apa, udah mulai aktif ya. Terus secara fundamental nanti juga akan kita bahas. Oke, sekarang kita akan review untuk teknikalnya RALS. Cakep nih teknikalnya nih ya. Jadi tadi M-Trade malah jualan, udah profit taking RALS sekitaran 2-6% sih ya. Jadi kita ada trading di angka sebelumnya beberapa hari kemarin. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui nih ya, kita jualan RALS dengan profit 2-6% ini 6% itu dihitung bukan dari harga rekomendasi terbawah loh. Jadi dari harga rekomendasi kita itu kadang-kadang harga terbawahnya itu kan nggak kena. Nah, kita hitungnya tuh dari harga terbawah yang kena. Jadi waktu itu kemungkinan harga rekomendasinya bisa di bawah angka 570 ya. Jadi ini yang kena di 570 sampai 590. Mungkin harga terendahnya mungkin bisa jadi di bawah itu 570 atau di mungkin 550 waktu itu, saya nggak ingat juga ya. Cuman kenanya di 570. Jadi kita hitungnya dari harga beli, harga rekomendasi 570 sampai 590 ini yang tersentuh setelah direkomendasi gitu. Oke, nah terus ini RALS-nya jangka pendek kita jual dulu. Kenapa? Karena jangka pendek udah mulai ketahan resisten MA200 dan kemungkinan bisa naik sampai 620 untuk Ramayana, Lestari, Sentosa.
untuk jangka menengahnya masih akan sideways gitu, tapi kita udah mulai ngeliat nih. Jadi teman-teman kalau punya dana lebih seandainya mau nyicil di sini sih oke-oke aja sih gitu. Terus ngapain dong join Mvest ini? Udah tahu deh saham yang di investasi apa, ternyata tapi investasi ternyata tidak semudah itu loh. Kalau misalkan turun lagi dikit galau deh. Jadi kita bimbing untuk investasi itu selama 2 bulan, dan tiap hari dapat konten edukasi, dapat video, dapat artikel, dikasih tahu gitu. Dan yang menarik adalah itu video-video ini, kemudian konten-konten edukasi ini, video-videonya dan kelas-kelasnya tuh bisa dinikmati sekitar selama 3 bulan gitu. Oke. Terus kemudian kita akan lihat untuk yang lainnya lagi nih, saham dari sektor retail yang lainnya lagi nih, yaitu MAPI, Mitra Adi Perkasa. Ini yang paling beda. Jadi kalau Akses masih di bawah, RALS masih di bawah, ini MAPI ini udah di atas dan patternnya tuh menarik loh. Dia tuh nggak mau breakdown dari uptrendnya, nggak mau jebolin ke bawah dari uptrendnya. Ini yang request dibahas saham boleh ke kolom question, nanti yang paling banyak di like aku akan bahas duluan ya, karena nggak bisa sambil lihat komen terus. Sesekali aku bisa lihat komen, tapi kalau question itu dia stay di situ. Oke. Terus teman-teman, Mitra Adi Perkasa di sini ini menarik banget. Jadi supportnya ini support garis trend dan juga MA50-nya dia nurut banget di sini ya. Jadi sebenarnya kalau MA50 itu masih cukup oke, kecepatan trennya itu nggak sampai cepat banget dan nggak sampai lambat banget juga gitu. Nah ini Mitra Adi Perkasa. Terus teman-teman, kita lagi wait and see juga. Kalau MAPI ini kayaknya kita lebih ngelihat ke wait and see for breakout play deh. Beda sama RALS itu kemarin kita buy on weakness gitu. Hehehe, ini kayaknya para bandar lanjut piala AFF kata Frederick Harris. I don't know, probably. FDKA belum? Silahkan yang request mau dibahas saham apa, ditulis di kolom question atau just nge-like yang udah di-mention, aku akan bahas nanti yang dari paling atas. Oke, terus aku mau bahas juga untuk sektor telekomunikasi, tapi sebelumnya aku mau bahas saham yang lain dulu ya. Oke, jadi kecuali Jepang, market Asia udah kembali dibuka, jadi tandeman tradingnya di Indonesia udah mulai oke. Terus ini ada kabar PMI manufaktur China. Aduh, PMI manufaktur China ini turun lagi dari sebelumnya 49,4 jadi 49. Tapi lebih bagus lah daripada perkiraan atau proyeksi itu 48,8. Tau lah ya, PMI udah pada pintar-pintar di bawah angka 50, artinya kontraksi ya. Jadi China dan Amerika lagi kontraksi. Kalau China karena lockdown COVID-19, bukan karena mau melahirkan. Tapi kontraksi karena manufakturnya melambat gitu. Kita lagi tunggu wait and see untuk PMI manufaktur Amerika Desember 2023 yang diperkirakan di angka 46, lebih rendah daripada China. Oke. Terus kita ngeliat juga sebelum aku bahas saham telekomunikasi dan juga saham-saham request teman-teman, aku mau bahas untuk kabar IKN yang pastinya ada efek ke sektor consumer lagi, sektor konstruksi ya. Ini ada 3 investor lokal dan asing itu akan bangun perumahan di IKN ya. Jadi teman-teman, not much, ini berita ini not much sebenarnya, cuman ya bisa dipantau lah. Oke, terus kemudian kita akan update untuk retail, sektor retail ini kayaknya beberapa saham retail naik, beberapa investor udah mulai antisipasi apa coba? Antisipasi rilis kinerja laporan keuangan kuartal 4 atau full year 2022 yang diperkirakan naik karena Nataru gitu. Jadi secara kumulatif tuh ada 4 emiten RALS, Akses, MAPI, dan ERA yang selama 4 tahun terakhir itu selalu menunjukkan kenaikan pendapatan dan laba bersih pada kuartal 4 dibanding kuartal sebelumnya gitu. Kok saya nggak bisa komen ya? Bisa kok, itu Natalia Pihan aku baca. Oke deh, wow, ini yang nanya Bristel KM Antam banyak. Baiklah, nanti saya akan bahas ya. Oke, terus
Oke, untuk emiten yang paling terdampak Nataru itu ada beberapa ya. Kalau aku perhatikan yang paling terdampak Nataru itu, sebentar, let me check. Rals dan MAPI. Oke. Sekarang kita lihat fundamentalnya ACES yuk ya. Kita lihat di fundamentalnya ACES ya. Jadi di kuartal ketiga 2022 itu pendapatannya naik cuma 4,3% year on year. Jadi 4,8 triliun dan laba bersihnya naik 9% year on year gitu. Terus ekspansif dengan membuka sekitar 40 gerai baru per September 2022 dengan total gerai 228 di 51 kota di Indonesia. PI-nya masih PI-nya masih murah ya, masih murah banget untuk PI-nya. Terus kemudian MAPI ini pendapatannya naik 55,8% YOY atau year on year, dan ya ini sejalan sama teknikalnya juga ya. Marginnya dia juga membaik, naik dari 38,2 jadi 46,5% gitu. Terus RALS ini pendapatan bersihnya naik 21,5% secara tahunan jadi 1,97 triliun. Plus satu lagi, perhatikan laba bersihnya RALS ini naik 190% year on year jadi 103 miliar. Wow, keren ya. Dan harga saham dia belum naik gitu, jadi masih oke. Marginnya semakin membaik, terlihat dari gross profit margin naik dari 45% jadi 49%. Terus ERA ini pendapatannya naik 17,4% dan segmen aksesoris HP itu naik 152,9%. Wow, keren. Terus laba bersihnya meskipun naik cuman dikit 7,5% ya, ini tetap menarik ya. Jadi secara laba bersih yang naik paling tinggi itu siapa coba dari yang aku tadi bahas? RALS, laba bersihnya naik paling tinggi dan dia belum naik banyak. Cek. Terus teman-teman, RALS ini dia punya cash juga bagus juga. Terus AMRT, gimana nih AMRT? AMRT, ini ada kabar dari Morgan Stanley borong AMRT 429,88 juta saham gitu di 9 Desember 2022 ya. Dengan transaksi tersebut kepemilikan Morgan Stanley atas AMRT itu bertambah 1% jadi 8,81%. Terus oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat buat saham AMRT dan ERA yang tadi belum dibahas teknikalnya. Oke, aku bersihin dulu. AMRT resisten di 3100. Dia masih sideways, range sideways-nya lumayan gede, berpotensi membentuk head and shoulders. I think lebih baik watch RALS dan ACES aja yang masih belum naik ya. Oke, terus aku mau bahas BRIS TLKM Antam setelah saya bahas Excel. PT Excel Axiata Tbk. Hari ini naik tinggi, cuman teman-teman jangan merasa ketinggalan kereta karena baru naik hari pertama, volume gede sih, baru naik hari pertama, ini masih bisa sideways lagi. Jadi wait and see dulu aja, nunggu ayunan, masih bisa ada ayunan lagi. Itu untuk EXCL ya. Oke, sekarang kita lihat TLKM yang kemarin pada panik nih karena apa? Karena turun karena kerugian investasi di GoTo. Hari ini dia breakout
meskipun divergen, ini bisa buat trading jangka pendek ya untuk TLKM-nya. Oke, sekarang aku mau bahas saham yang requestnya banyak bener. BRIS, TLKM, Antam. Oke, kalau gitu TLKM aku mau bahas lebih detail lagi nih. TLKM dia bakalan potensi untuk bisa menguji resisten sekitaran 4 ribuan, meskipun nggak terlalu kuat juga karena volumenya udah divergen gitu, tapi ya masih bisa. Terus kemudian kita akan bahas untuk saham BRIS dan juga Antam yang jadi request paling banyak hari ini. Nah, untuk BRIS-nya sendiri hari ini juga dia naik lumayan signifikan, ada pattern inverse head and shoulders. Untuk BRIS dia lagi nguji resisten 1395 atau 1400-an, dan ini resisten cukup kuat. Perkiraan besok masih bisa naik lagi, tapi akan ada koreksi. Jadi turun begini, terus kemudian akan lanjut naik lagi sampai ke 1500-an. Jadi besok masih bisa naik, abis itu lusa kemungkinan akan turun, dan intinya masih akan zigzag, jadi belum akan mulus smooth langsung breakout ke atas 1600 gitu, masih akan zigzag buat BRIS-nya. Kemudian untuk Antam, aneka tambang, dia masih akan zigzag juga, masih akan sideways. Entah kenapa banyak banget yang suka saham ini, atau mungkin karena nyangkut dari tahun 2021 kemarin dia sempat hype. Ini termasuk saham yang fenomenal. Di Januari 2021 sempat mencapai angka tertingginya di 3170, dan sekarang mungkin banyak yang nyangkut. Jadi anyway, teman-teman masih sideways aja. Kalau teman-teman nanya 2023 bakalan gimana, di Januari ini kalau dia naik, dia nggak akan melebihi 2245 atau 2250, nggak bakal lewat dari 2245 sampai 2250. Jadi ya sabar-sabar aja. Kalau bisa sampai ke 2250, wah itu bagus banget sih. Di Januari aku lihat dia masih bakalan sideways. Januari yang bakalan gerak retail, terus telco, properti ya, jadi yang terus sama CPO ya, jadi yang masih belum banyak naik. Oke, Istrianis udah aku bahas, izin aku delete ya, jadi biar bisa lihat yang atasnya. Oke, BBNI, Adi Wedanuri nanya BBNI. Cakep BBNI-nya, cakep. Dia ketahan support BBNI-nya, sementara jangka pendek dia masih cakep aja sih. Naiknya belum bisa kenceng, gimana kenceng, investornya masih pada liburan, bursa luar juga masih pada tutup gitu. Kemungkinan di pekan kedua Januari 2023 ini dia bakalan naik sampai sekitaran 9.400. Kalau Januari sampai akhir Januari, range gerak dia bakalan di area sekitar 9.000 sampai 9.800. Zigzagnya di 9.000 sampai 98 untuk Januari ini. Kemudian, apa lagi ya? Mikir dulu. Oke, ini request. Oke, Adi Wedanuri aku delete ya, udah aku bahas nih. ASII. Mari kita bahas ASII. ASI ini ketahan support sekitaran 5.550 dan berpotensi untuk mengalami technical rebound sampai ke level 6.000-an di Januari 2023, dan ini sebuah angka bagus yang mau invest. Ini angka yang cukup oke dibandingkan saham-saham perbankan gede gitu. Oke, selain ASI aku akan bahas requestnya Adaro, INTP, dan ESA. Banyak nih yang nanya Adaro, INTP, dan ESA. Oke. Adaro lagi di area support, cuman patternnya nggak enak. Patternnya dia itu ini high, ini membentuk lower high. Jadi ini high, ini lower high, artinya perlambatan tren, dan dia masih bakalan sideways. Ini turun habis bagi dividen, masih bisa turun lagi sampai 3440. Habis itu dia akan naik lagi sampai 3880, zigzag di situ. Oke, jadi antara 34
3440 sampai 38. Ini saham Adaro. Terus INTP ESA. Let me check. Indosemen. Oke, habis ini aku bahas ESA. Masih sideways aja, range 9625 sampai 10.050. Terus aku mau bahas ESA. ESA nih selain teknikal, aku mau bahas dia akan ada private placement, akan ada penambahan modal dengan menerbitkan 1,56 miliar lembar saham ya, atau setara 10% dari modal yang disetor gitu. Uangnya buat apa? Uangnya buat investasi ke anak usahanya di Panca Amara Utama. Oke, let me check untuk ESA ya. Masih sideways aja, dan sidewaysnya dia membentuk lower low, agak kurang enak sih. Wait and see dulu deh teman-teman ya. Ini low-nya di sini, ini di bawahnya tuh, jadi trennya agak-agak turun. Tapi aku ngelihat meskipun market ini volume transaksinya masih kecil, value transaksi masih 7T-an, cuman hari ini cukup bagus ya. Jadi retail naik, telco naik, udah mulai ada beberapa breakout. Apakah nanti akan jadi false breakout terus jadi turun lagi? We never know. Kalau trader ya dinikmati aja gitu. Yang penting kalau trader tuh pengamannya adalah modalnya ya jangan, sekarang masih belum bisa terlalu agresif untuk modalnya gitu. Jadi sekarang ini masih swing trading aja dulu, karena kayak Aces, Rals itu breakout dari sideways gitu. Dampak private placement ke harga saham apa? Nggak terlalu signifikan sih kalau private placement. Kalau right issue itu lebih signifikan jika harga teoritisnya di bawah harga saham. Palingan dilusi negatif gitu. Oke, friend, banyak bener yang minta friend. Sebentar ya. Adaro, INTP, ESA udah aku bahas. Tommy Sumawi, aku mau bahas GIAA karena akhirnya GIAA ini dibuka suspensinya, lepas nih gembok suspensinya gitu. Dan kalau dilihat sekarang ini ya orang-orang bertamasya, udah mulai rame kemana-mana, udah mulai rame lah ya perjalanan kemana-mana. Dan hopefully nggak boleh ngarep di saham. Ada kemungkinan harga saham bisa membaik ya di kuartal 1 2023 ini. Cuman kiblat saya tuh lebih ke teknikal daripada fundamental. Jadi fundamental meskipun ya dia mulai rame dan seterusnya, tapi aku ngelihat GIAA ini secara teknikalnya ini masih agak slow, melo. Jadi kalau ada penguatan tuh lebih banyak dimanfaatkan untuk exit daripada masuk gitu. Sebentar, sabar. Oke. Nah, untuk private placement sendiri ini ada yang nanya apa bedanya dengan right issue? Private placement itu ada persamaan dan perbedaannya dengan right issue. Tujuannya ya sama, untuk mendapatkan modal tanpa harus meminjam uang atau menghutang ke pihak lain. Nah, bedanya dengan right issue ya, untuk private placement ini hanya investor yang udah ditentukan yang membeli saham tersebut. Jadi bukan untuk investor publik, kira-kira kayak gitu. Semua saham akan kembali ke fundamental tergantung CR-less. Jadi nggak semua saham akan kembali ke fundamental menurut saya. Kenapa? Karena investor besar atau investor institusi itu bukan cuma ngelihat fundamental loh. Mereka ngelihat likuiditas juga. Likuiditas ya, kapitalisasi dan likuiditas. Karena mereka berinvestasi tuh pakai duit gede. Kalau likuiditasnya kecil ya susah. Jadi saya sempat ngobrol dengan beberapa teman analis juga dari sekuritas. Wah, sebenarnya nih ada nih beberapa saham fundamentalnya bagus, tapi susah naik karena ketika kita ngomong ke beberapa investor gede, mereka tuh nggak tertarik karena likuiditasnya kecil. Begitu.
gitu begitu. Dan kita investor retail pengamannya tuh teknikal. Kenapa? Karena teknikal paling gampang dilihat dan nggak bias. Jadi kalau ngebaca teknikal tuh jangan berharap. Jadi misalkan, oh ini tanda mau naik nih, oke berarti dia harus naik. Kalau dia nggak naik berarti teknikalnya nggak akurat, salah. Jangan kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih dia breakout dari masa sideways-nya, dia breakout, ternyata dia gagal breakout, ya udah sesimpel kayak GPS kamu lagi bilang, oh oke, jalannya di sini, tapi di depan ternyata ada macet nih, tiba-tiba ada kecelakaan macet, ya belok lah gitu. Jangan dibilang GPS lu nggak akurat gitu. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi mungkin karena signal atau koneksi tadinya ngasih info jadi GPS-nya agak kurang akurat, tapi itu bukan salah GPS-nya, tapi karena koneksinya gitu. Dalam membaca technical itu juga sama. Technical itu selalu akurat nggak? Technical selalu benar kan, dia kan cuma menunjukkan signal, dia cuma menunjukkan rambu-rambunya gitu loh. Kita yang respon rambu-rambu tuh oke nggak gitu, ngerti nggak? Ini anggap aja saham X, saham random yang nggak usah dilihat nama sahamnya apa. Sebagai contoh aku kasih lihat di sini. Aku kasih lihat di sini nih. Ini di sini biasa ketika tren harga saham udah naik di sini, maka investor retail akan menganggap bahwa banyak investor yang akan menganggap bahwa wah ini saham ini trennya naik, oke aku beli. Oke, teknikal bilang naik ya, trennya naik ya, oke. Tapi ketika tren naik, apa yang nggak boleh turun? Dan ketika di sini dikasih signal turun yang pertama, sebenarnya simple banget, dikasih tahu, woi breakdown, woi MA20 kabur woi gitu. Tapi si investor retail atau si trader masih aja berharap akan breakdown dikit gitu loh, ntar juga naik kan, trennya sebelumnya naik, pembenaran, dan akhirnya terbentuk head and shoulders dan jatuh terus gitu. Jadi intinya sebenarnya bukan masalah akurat nggak akurat untuk teknikalnya, tapi yang ngebaca itu objektif atau enggak. Esa jadi gimana tadi? Esa jadi tadi belum direkomendasiin dulu, belum. Oke. Esa mau private placement, ya udah biarin aja dulu private placement. Properti piye? Zakal Leonatan. Properti valuasinya lagi sangat murah sekali, dan sekarang ini masih agak-agak lesu sih ya, sektor properti ini masih agak lesu. Cuman kalau kita mau investasi jangka panjang itu bukan kita ngelihat pas lagi naik, tapi justru pas memang lagi murah begini. Demikian pula dengan investasi pada sektor propertinya sendiri. Jadi bukan cuma saham properti, tapi pada sektor propertinya sendiri tuh kita ngelihat bahwa oh ini sekarang lagi murah nih, kalau punya duit boleh nih beli beberapa properti yang bisa menghasilkan passive income. Be very careful kalau properti nggak terlalu liquid guys. Bisa sih liquid, tapi kalau tahu-tahuan jual harga lebih murah. Oke, aku mau invite Coach William. Udah lama kita nggak live bareng Coach, jadi udah mulai masuk bulan Januari ini. Coach-coachnya kemarin pada cuti, baiklah kan. Oke, mari kita invite Coach and chat Coach William. Nanti aku bahas lagi ya, objektif atau enggak. Oke. Halo Coach William. Halo Miss, malam. Kita malam hari ini akan bahas tentang January Effect ya. Gimana sih historinya January Effect di tahun-tahun kemarin? Ya, aku sedikit kasih prolog teman-teman. January Effect itu katanya sih di Januari harga saham masih lanjut naik, tapi Desember kemarin nggak ada window dressing. Oke, jadi tahun-tahun kemarin tuh gimana January Effect-nya Coach William? Oke, jadi memang kalau kita lihat secara historis ya, dalam 20 tahun terakhir, pergerakan indeks di bulan Januari cenderung juga atraktif ya, meskipun kalau kita lihat secara peringkat dia tuh nomor 3 paling atraktif setelah bulan Desember dan bulan Juli gitu ya, dan yang ketiga baru bulan Januari gitu. Jadi memang kalau misalnya kita tanya apakah bulan Januari cenderung atraktif, yes, secara historis memang atraktif gitu ya. Jadi memang January Effect itu benar apa adanya kalau kita bicara secara historis. Cuma apakah January Effect akan terjadi di bulan Januari 2022 ini? Ekspektasi kita sih pengennya sih kita iya ada gitu ya, tapi memang kita harus belajar pengalaman kita dari bulan Desember kemarin ya, di mana kita juga sama ya mengharapkan adanya Santa Claus Rally ataupun impact dari Desember yang selalu atraktif. Ternyata justru di bulan Desember kemarin kita nggak melihat adanya Santa Claus Rally itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya apakah di Januari ini ada January Effect atau enggak, kita akan melihat
secara sentimen apa yang akan terjadi di bulan Januari ini, ya, baik itu sentimen eksternal, sentimen secara domestik atau internal dan sebagainya, gitu. Cuma mostly ekspektasinya dan harapannya tentu semoga di Januari ini akan ada impact ataupun akumulasi Desember efek ke Januari gitu. Jadi itu memang harapannya kita semoga di Januari betul-betul ada namanya January effect seperti itu misalnya. Oke deh, jadi intinya jangan terlalu banyak berharap juga ya Coach William ya. Yes, betul, betul. Manage ekspektasi lebih tepatnya. Laporan keuangan bakalan keluar kapan sih? Laporan keuangan full year? Full year kemungkinan di bulan Maret atau April gitu ya. Biasa sih bulan Maret pertengahan ataupun minggu ketiga sudah mulai pada rilis sih, Miss. Seperti itu ya. Untuk full year ya. Kalau untuk kuartal 1 di bulan April awal seperti itu. Okidoki, thank you Coach William buat update-nya Ya, untuk January Effect ya. Nanti selengkapnya kita bahas lagi di Morning Briefing M-Trade. ya, Oke, betul. thanks Will. Thank Tadi you, thank you, pada Miss. nanyain, yuk thanks. Pada nanyain friend nih, friend. Mari kita lihat friend. Friend menarik sih ya. Jadi kayak beberapa saham hari ini yang juga dia naik. Untuk saham-saham di bawah angka 100 be very careful. Kalau cuan-cuan cepat, kalau rugi juga rugi cepat. Jadi watch dulu aja untuk friendnya. Cukup menarik. Dan kalau kita lihat hari ini volume transaksinya lumayan tinggi, aku prefer Excel daripada friend. Jadi kalau ada koreksi buy on weakness tuh boleh di Excel. Friend Januari ini dia bisa sampai ke sekitaran 81 sampai 82. Tapi hati-hati fluktuasinya lumayan juga untuk friend ini. Bris udah dibahas. Oh, tadi ada yang minta apa lagi ya? Seperti piye udah. Japfa, Suryadi Negoro. Japfa. Mari kita lihat. Japfa. Kemarin kita udah bahas nih Japfa, kita hari ini M-Trade profit taking tuh sekitaran 4-6%. Dan cuannya ini dihitung bukan dari harga rekomendasi terbawah ya, tapi dari harga rekomendasi yang tersentuh di angka yang terendah sampai angka yang tertinggi. Kemudian selain Japfa, kita coba lihat ngintip yuk saham properti gimana kabarnya nih. Belum gerak guys, belum gerak gitu. Jadi hari ini agak-agak turun dikit ya, stagnan dikit ya, biarin dulu aja lah, sabar-sabar ya. Trader nanti tunggu real time update dari M-Trade kalau untuk investor masih hold. Oke deh teman-teman semuanya yang mau belajar investasi saham jangka panjang, dan ini juga cocok buat teman-teman yang masih pemula untuk invest ataupun yang pengen belajar tentang fundamental, tentang investasi, boleh langsung aja join invest. Tapi kalau pengen trading masuknya di M-Trade gitu ya. Jadi bit.ly/miring daftar invest, dan aku mau kasih tahu yuk teman-teman join sebagai coach M-Trade. Langsung aja DM aku coach, kemudian nama email dan nomor HP. Jadi bisa kita kasih tahu kirim lowongan kemana, ke hr@mtrade.id boleh juga. Jangan lupa subscribe YouTube channel di bit.ly/YouTube M-Trade, bit.ly/YouTube M-Trade, karena di YouTube kontennya beda lagi nih. Thank you semuanya yang udah nonton IG Live malam hari ini. Selamat beristirahat dan sehat selalu. Yang masih liburan, selamat berlibur. Mumpung masih bisa liburan. Dadah.